Perkenalkan, nama saya Felicia Sarayar dan saat ini saya akan menjelaskan pernyataan-pernyataan yang akan saya sebutkan. A. Jenis-jenis interval beserta jaraknya. Prime murni 0, sekon kecil setengah, sekon besar 1, terts kecil 1,5, terts besar 2, kuart murni 2,5, kuart lebih 3, queen murni 3,5, queen kurang 3, sek kecil 4, sek besar 4,5, septime kecil 5, septime besar 5,5, oktav murni 6. B. Jenis-jenis interval mayor garing besar. Sekon besar, terts besar, sek besar, septime besar. C. Jenis-jenis interval minor garing kecil. Sekon kecil, terts kecil, sek kecil, septime kecil. D. Jenis-jenis akord terbagi atas 4, yaitu mayor, minor, diminis, augmen. E. Solo, paduan suara, vokal grup adalah penyajian musik yang disampaikan dengan menggunakan suara manusia. Jenis penyajian musik ini disebut pertunjukan musik vokal. F. Marching band, kolintang, band penyajian musik yang disampaikan dengan menggunakan alat musik. Jenis penyajian musik ini disebut pertunjukan musik instrumen. G. A. Paru-paru. Dalam kegiatan bernyanyi, paru-paru berfungsi untuk menghirup dan meniup udara. Udara tersebut setelah dimanfaatkan untuk mendapatkan O2 bagi tubuh dalam aktivitas pernafasan, sisanya dihembuskan keluar yang dimanfaatkan untuk menggetarkan pita suara sehingga menghasilkan suara. Kapasitas dalam kurung daya tampung paru-paru dalam penampungan udara akan berpengaruh terhadap panjang pendeknya suara. B. Laring dalam kurung pangkal tenggorok. Laring merupakan organ tubuh tempat pita suara berada. Dari luar laring dapat dilihat di dekat jakun. Pita suara inilah yang mula-mula menghasilkan suara. C. Paring dalam kurung batang tenggorok. Organ ini menghubungkan laring dan rongga mulut dan rongga hidung. D. Diafragma dalam kurung sekat rongga dada. Diafragma adalah otot besar yang melintang di antara rongga dada dan rongga perut. Dalam kaitannya dengan teknik bernyanyi, diafragma sangat bermanfaat untuk memperbesar kapasitas paru-paru. Organ-organ yang sudah disebutkan merupakan organ penggerak yang berfungsi menggerakkan pita suara lewat hembusan udara. Organ tubuh yang tergolong sebagai alat penggetar dalam menghasilkan suara. H. Organ tubuh yang termasuk sebagai alat penggerak dalam menghasilkan suara adalah pita suara. Pita suara berbentuk jaringan tenunan otot yang tipis dan elastis berwarna kekuningan. Pita suara milik laki-laki lebih panjang daripada milik perempuan. Inilah yang menyebabkan suara laki-laki lebih rendah daripada suara perempuan. Sebutkan dan jelaskan alat ucap dalam kurung artikulasi. Alat ucap manusia adalah mulut yang terdiri atas dua bagian, yaitu artikulator dan titik artikulasi. Artikulator adalah alat ucap yang dapat digerakkan atau digeserkan untuk menimbulkan berbagai macam bunyi. I. Alat ucap manusia adalah mulut yang terdiri atas dua bagian, yaitu artikulator dan titik artikulasi. Artikulator adalah alat ucap yang dapat digerakkan atau digeserkan untuk menimbulkan berbagai macam bunyi. Alat artikulator adalah lidah. Titik artikulasi adalah bagian alat ucap yang menjadi tumpuan atau titik sentuh artikulator. Yang termasuk titik-titik artikulasi adalah bibir, gusi, langit-langit keras, langit-langit lunak. Anak tekak penempatan artikulator pada titik-titik artikulasi secara tepat akan menghasilkan kejelasan lafal dalam bernyanyi, karena dalam bernyanyi yang diucapkan bukan hanya nadanya tetapi liriknya. Dalam kegiatan bernyanyi, alat ucap dalam kurung artikulasi diperlukan agar pelafalan lagu dapat dibawakan dengan baik. Jelaskan apa yang dimaksud dengan alat ucap dalam kurung artikulasi. J. Resonator adalah
organ tubuh yang berfungsi memantulkan getaran suara yang ditimbulkan oleh pita suara. Pantulan di dalam rongga organ resonator ini akan semakin menguatkan suara. Yang termasuk organ resonator adalah rongga mulut, rongga dada, dan rongga hidung. Sekian dari saya, terima kasih.